Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita dan seperti biasa di siang hari setiap hari Rabu kita melakukan ibadah tadabbur atau kajian sirah nabawiyah, dan di Rabu ini adalah jadwal kita untuk melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang sudah kita mulai sejak beberapa bulan yang lalu, dan saat ini sudah sampai di halaman 96 ya Ustadz. Dari buku Safiur Rahman ini kita sudah sampai di halaman 96, Darul Arqam ya Ustadz, Ya, kalau nggak betul. salah. Jadi di hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah mulai dari halaman 96 dengan tema Darul Arqam dan seterusnya. Dan hari ini menjadi kajian terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan Ustadz masih memiliki waktu ya untuk kita terus melanjutkan kajian-kajian kita ya. Kalaupun tidak Amin. memungkinkan setiap minggu, paling tidak di bulan Ramadan itu ada kajian Majelis Taklim Robani. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian sirah nabawiyahnya. Tafadhol Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari, seluruh pengurus Majelis Taklim Robani dan seluruh jamaah yang telah bergabung di kajian kita siang hari ini. Masih melanjutkan kajian sirah nabawiyah, mengenal lebih dekat manusia agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak salah, siang hari ini adalah pertemuan ke-16 dari pembahasan sirah nabawiyah, di mana kita mengkaji kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ini salah satu penulis sirah terbaik yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah Saudi Arabia, juara 1 penulisan sirah nabawiyah. Bagi teman-teman yang menginginkan file PDF dari kitab ini, bisa menghubungi pengurus dari Majelis Taklim Rabbani, di mana kita sudah sampai sesuai dengan cetakan yang kita gunakan. Kita sudah sampai di halaman 96 dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya salah seorang ulama India, Syekh Safiur Rahman Mubarakpuri. Mari luruskan niat dan kita mulai kembali kajian sirah nabawiyah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan tema sirah nabawiyah kali ini semakin mengenalkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan itu Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mulai pembahasan sirah nabawiyah kita, di mana kita insyaallah akan membahas 2 poin dari sejarah penting, peristiwa-peristiwa penting yang pernah dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kaidah penting yang sudah kita ingatkan, setiap penggalan peristiwa sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ibrah, pelajaran, nasihat-nasihat terbaik bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Allah telah tegaskan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Segala hal yang engkau baca, yang engkau lihat
yang engkau dengarkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma alimna al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian Sirah Nabawiyah bersama Majelis Ta'lim Rabbani yang kita adakan senantiasa selang-seling dengan tadabbur Quran setiap Rabu ba'da zuhur. Adapun teman-teman yang mungkin ini adalah pertama kali mengikuti di Zoom atau mungkin di live TikTok, semoga apa yang kita bahas kali ini menambah pengetahuan kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu para salaf, para tabi'in, mereka itu memahami, mempelajari sirah, sejarah baginda Nabi, peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mempelajari surah-surah di dalam Al-Quran. Seperti kita mempelajari surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan menghafalnya, ternyata para salaf terdahulu seperti itu mereka memahami, mempelajari, mengetahui sirah, sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat datang seseorang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu orang itu bertanya, "Hal kuntum tuhibbunan nabi?" Apakah kalian dulu sahabat Nabi mencintai Rasulullah? Wa kaifa tuhibbunar rasul? Dan seperti apa kalian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Yang semenjak kecilnya sudah tinggal di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu sahabat yang paling mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bagaimana tidak, jemaah rahmatullah Allah? Salah satu sahabat yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika rumah Nabi dikepung di malam di mana orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat membunuh Rasulullah, mengumpulkan pemuda-pemuda dari setiap kabilah untuk membunuh Nabi secara bersamaan. Allahu Akbar. Salah satu pahlawan malam hari itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Ketika Rasulullah berkata, "Ya Ali, nam ala firashi." Tidurlah malam hari ini di atas tempat tidurku. Wa tasajja bihadzal biburdayy al-hadrami al-akhdar. Malam hari ini pakailah burdah, selimutku yang berwarna hijau. Wallah lan yakhlusa ilayka bi syai'in taqrahu. Orang-orang kafir Quraisy tidak akan melakukan sesuatu yang engkau benci. Ya, Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah dulu kalian sahabat Nabi mencintai Rasul? Dijawab oleh Ali, na'am. Seperti apa kalian mencintai Rasul? Kata Sayyidina Ali, kunna nuhibbur Rasul. Kami, sahabat-sahabat Nabi dulu mencintai Rasul. Asyadda min hubbina. Melebihi kecintaan kami kepada orang tua kami, ayah kami, ibu kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Bahkan sahabat itu saking cintanya kepada Nabi, kecintaan mereka ibarat orang yang lebih cinta ingin bertemu dengan Nabi ketimbang orang yang kehausan ingin bertemu dengan air yang segar. Radhiyallahu an. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan adalah,
Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwafillah yang dirahmati Allah, sudahkah kita mencintai Nabi seperti sahabat-sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti seorang sahabat ketika datang bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Lalu Nabi balik bertanya kepada sahabat tersebut, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat, wahai sahabatku? Maka sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, aku belum punya bekal banyak untuk hari kiamat. Illa kecuali inni uhibbullaha wa uhibbu rasulah." Aku sungguh amat cinta kepada Allah dan aku amat sungguh cinta kepada Rasulullah. Saat itulah Nabi berkata kepada sahabat tersebut, "Anta ma'aman ahbabt." Kalau begitu, engkau nanti pada hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Artinya sahabat itu akan bersama Nabi dengan kecintaannya. Jamaah, ikhwah fillah, salat kita jauh dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran kita jauh dari bacaan Quran Nabi. Tilawah kita juga jauh dari tilawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya infak sedekah kita jauh dari infak dan sedekahnya Nabi. Namun kita berharap dengan kecintaan kita dengan Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, Allah kumpulkan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan mustahil kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada orang tua, melebihi kecintaan kita kepada anak, melebihi kecintaan kita kepada pasangan, bahkan melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri jika kita tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah pentingnya umat ini mengkaji, mempelajari sirah nabawiyah. Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan ikhwah fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ikut di Zoom siang hari ini bersama Majelis Ta'lim Rabbani atau yang mengikuti kajian kita secara live, setidaknya di rumah setiap muslim ada buku sirah nabawiyah. Di rumah setiap muslim ada buku sirah nabawiyah. Bagaimana mungkin kita ingin bisa mengenalkan Nabi kepada anak-anak kita sementara kita sendiri tidak mengenali, tidak mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, minimal di rumah kita ada buku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi. Ada ungkapan ulama, barang siapa yang di rumahnya ada Sunan Tirmidzi, barang siapa yang di rumahnya ada Sunan Tirmidzi, maka seperti ada Nabi di rumahnya yang setiap hari memberinya nasihat. Allahu Akbar. Kita mulai bagian ke-6, part 16 dari pembahasan sirah nabawiyah pada kajian kita siang hari ini bersama Majelis Ta'lim Rabbani, dan alhamdulillah kita sudah menyiapkan PowerPoint dari materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disiapkan ini, PowerPoint yang sudah disiapkan, dan mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin mengikuti kajian kita live di media sosial, TikTok, dan lain-lain, karena materinya tidak bisa di-share. Ya, mohon maaf, bukan ini. Materi kita tidak bisa di-share bukan tidak boleh, tetapi memang belum tahu cara men-share di TikTok materi PowerPoint, sehingga siang hari ini untuk materinya hanya bisa di-share di Zoom bersama Majelis Ta'lim Rabbani. Sebelum lanjut, kita sedikit ingin mereview, mengulang secara singkat pembahasan yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di bagian ke-15 sebelumnya, kajian sirah nabawiyah, kita sudah membahas tentang beberapa cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy demi menghadang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman yang kita jadikan sebagai rujukan pada kajian kita ini, dijelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mulai dari ejekan-ejekan, hinaan-hinaan, olok-olokan yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabat Nabi demi menjatuhkan, melemahkan mental Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nabi dikatai majnun, Nabi dikatai pemecah belah Quraisy, Nabi difitnah sebagai pendusta dan pembohong. Ya. Sebagaimana jemaah yang termutu Allah, di antara cara yang juga mereka lakukan demi menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekkan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memunculkan keraguan-raguan di tengah kaum muslimin, di tengah orang-orang Quraisy akan kebenaran dakwah risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan itu, ya, mereka juga jemaah yang dirahmati Allah berusaha melawan Quran yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dongeng-dongeng terdahulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Jadi salah satu cara yang mereka lakukan ketika mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan Quran, maka mereka akan memanggil penyanyi-penyanyi, wanita-wanita, budak-budak wanita, lalu mulailah kemudian mereka membuat keributan demi menghalangi manusia dari mendengarkan Quran yang dibacakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup sampai di situ jemaah rahmatullah Allah, menawarkan beberapa tawaran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mereka lakukan, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mau membenarkan keyakinan orang-orang kafir Quraisy, dan orang-orang kafir Quraisy akan mengakui membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika cara-cara di atas itu tidak mempan, mereka dapati bahwa cara-cara yang sudah mereka lakukan, olok, ejek-ejek, fitnahan, ya, berusaha memalingkan manusia dari Quran, tawaran mereka berdamai juga tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir Quraisy kemudian melakukan cara-cara yang semakin kasar, melakukan beberapa macam tekanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mulai menyakiti Nabi, menyerang Nabi secara fisik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah, mereka meletakkan kotoran di atas punggung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, salah satu orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak hanya berusaha menentang, mendustakan, menghinakan Nabi di atas Bukit Safa. Abu Lahab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai dakwah terang-terangan, memerintahkan kedua putranya untuk menceraikan kedua putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tekanan bukan hanya kepada Nabi. Tekanan-tekanan kafir Quraisy juga akhirnya menimpa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar jemaah rahmatullah beberapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ujian yang tidak ringan ketika mereka ketahuan telah menjadi pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang merupakan paman sahabat Nabi Utsman ibn Affan, ketika dia ketahuan masuk Islam, maka siksaan keji dilakukan kafir Quraisy demi memurtadkan kembali sahabat tersebut, sahabat mulia tersebut. Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat yang sering kita dengar mendapatkan ujian berat ketika ia ketahuan telah menjadi pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair seorang pemuda kaya raya yang ketika ketahuan ia masuk Islam, maka ia ditahan oleh keluarganya, diputus semua fasilitas kenikmatan yang selama ini sering ia rasakan. Ketika terjadi perang Uhud, salah satu sahabat yang gugur syahid di Uhud itu adalah sahabat Mus'ab ibn Umair. Seorang pemuda kaya raya yang senantiasa dimanjakan dengan fasilitas mewah oleh orang tuanya. Ketika ditemukan gugur syahid di perang Uhud, tidak ditemukan di badannya kecuali satu helai kain yang jika ditarik menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Nabi menutupi kainnya dengan kepalanya dengan kainnya, lalu kemudian menutupi kakinya dengan dedaunan idhar. Lalu Nabi meneteskan air mata sambil membaca satu ayat dalam Al-Quran, Rijalun sadaqu ma'ahadullah. Ada Bilal bin Rabah yang senantiasa disampaikan ulama-ulama kita kisah-kisahnya. Bagaimana ketika Umayyah ibn Khalaf, majikan dari sahabat Bilal bin Rabah, mengetahui budaknya
pembantunya, hamba sahayanya, Bilal telah masuk Islam. Mereka menariknya ke gurun pasir, menyiksanya, membuka pakaiannya, dan tak berhenti menyiksanya sampai Bilal mau meninggalkan agamanya. Akan tetapi tidak ada yang keluar dari lisan Bilal kecuali ahadun ahad. Ada satu keluarga dari sahabat Nabi, satu keluarga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu keluarga Yasir, yang didoakan oleh Nabi SAW bahwa keluarga ini kelak akan bersama Nabi SAW di surga. Ketika suatu hari, satu keluarga mereka ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi lewat di tempat di mana keluarga Yasir ini disiksa. Ada bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah bintu Khabbab, dan ada putra mereka Yasir. Bertiga sekeluarga disiksa cuman karena mereka masuk Islam. Ya. Nabi saat itu karena memang kondisi kaum muslimin masih lemah, ketika Nabi lewat di tempat di mana keluarga Yasir ini disiksa, Nabi hanya bisa mendoakan mereka, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai sahabatku keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya tempat kembali kalian kala adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa pelajaran yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dakwah itu berat, tapi meninggalkan dakwah adalah sebuah kerugian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jika engkau diuji oleh Allah karena keistiqomahanmu di atas agama Allah, ketahuilah umat-umat terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, dari sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, bahkan umat-umat terdahulu yang beriman, ujian mereka lebih berat dari ujian kita hari ini. Kita tidak minta diuji oleh Allah, tapi semoga ketika kita diuji oleh Allah, Allah ringankan ujian itu bagi kita. Allah kuatkan pundak kita. Allah kuatkan kita semuanya. Allah sabarkan kita di tengah ujian. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik. Jamaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Ini sedikit review pembahasan kita sebelumnya tentang segala cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, macam-macam tekanan yang dilakukan, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi, termasuk kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah terang-terangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Ya, rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Sejarah kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih rumah ini sebagai tempat berkumpulnya Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Kenapa kemudian rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam yang dipilih? Siapa pemuda ini? Siapa Al-Arqam Ibnu Abil Arqam? Kenapa bukan rumah Abu Bakar As-Siddiq? Yang merupakan salah satu tokoh yang dituahkan, dihormati, disegani di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Kenapa mesti rumah Darul Arqam Ibnu Abil Arqam? Yang ternyata setelah diteliti, Al-Arqam Ibnu Abil Arqam ketika menjadikan rumahnya base camp, madrasah, ya, tempat Nabi mengumpulkan dan mendidik, mentarbiyah sahabatnya, umurnya saat itu baru sekitar 16 sampai 18 tahun. Jadi kisaran antara 16 sampai 18 tahun. Umur sahabat Al-Arqam Ibnu Abil Arqam yang menjadikan rumahnya sebagai base camp, tempat berkumpulnya Nabi SAW dengan sahabatnya. Nah, poin terakhir yang akan kita bahas tentang Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, di mana letak rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Sehingga semoga kalau suatu saat kita dimudahkan Allah kembali berkunjung ke Baitullah, dan siapapun yang hadir di sini, saya doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan langkah kita, keturunan kita ke Baitullah dan ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk semoga Allah rezekikan kita bisa sujud dan ruku di Masjidil Aqsa sebelum Allah wafatkan kita semua. Di mana letak rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam? Ya.
Ikhwafil yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Sirah Nabawiyah bersama Majelis Taklim Rabbani dan seluruh ikhwah yang mengikuti kajian kita live di media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa setelah Nabi dakwah terang-terangan, di fase awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya terang-terangan, setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah. Intimidasi, tekanan, segala cara dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi, menghadang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mulai berpikir agar mencari tempat yang aman di mana Nabi bisa membina, mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang baru masuk Islam. Khususnya yang baru masuk Islam. Ya. Karena kita tahu bahwa setiap yang masuk Islam itu tidak luput dari ancaman, intimidasi. Mereka perlu dikuatkan. Allah. Suatu hari kalau mengajak sahabat yang hijrah ke jalan Allah, ketahuilah, setiap sahabat yang engkau ajak hijrah di jalan Allah pasti akan diuji. Maka ketika mereka diuji, engkau wajib untuk kemudian menyabarkannya di jalan Allah. Nah, semua sahabat yang masuk Islam ini, baik yang lama atau kemudian yang baru, itu mendapatkan intimidasi, ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka butuh untuk terus dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini Nabi berusaha agar tidak terjadi konfrontasi, tidak terjadi benturan antara kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka biasanya Nabi SAW mengajak sahabat-sahabatnya ketika beribadah, ketika sholat, itu diajak ke balik gunung, ke balik bukit, ke balik lembah. Salah satu tujuannya agar tidak terjadi benturan bersama orang-orang kafir Quraisy. Bahkan disebutkan dalam buku-buku sirah, buku-buku sejarah jamaah rahmatullah Allah, Nabi sudah membawa sahabatnya beribadah di tempat yang tersembunyi, di balik gunung, di balik bukit. Itu pun masih didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk diganggu, untuk diberikan ancaman dan intimidasi, sampai akhirnya suatu hari terjadilah bentrokan antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kafir Quraisy yang memang datang sengaja untuk mengganggu mereka yang sudah beribadah jauh dari kota, dari Masjidil Haram, jauh dari Ka'bah, agar tidak terjadi benturan. Terjadi bentrokan sehingga salah satu sahabat Nabi, Sa'ad ibn Abi Waqqas, akhirnya menusuk salah satu orang kafir Quraisy, sehingga kemudian inilah darah yang pertama kali ditumpah dari orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi, menghalangi dakwah Allah wa iyyakum ajma'in. Dari latar belakang inilah intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Nabi tidak menginginkan ada benturan antara sahabat dengan orang-orang kafir Quraisy di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian berpikir untuk mencari tempat di mana Nabi mengumpulkan sahabatnya, khususnya yang baru masuk Islam, mengajarkan Quran kepada mereka, menguatkan akidah mereka agar senantiasa teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mengatur strategi dakwah. Bagaimana di tengah intimidasi ini dakwah terus berjalan. Ya, jangan lupa bahwa sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam itu, khususnya as-sabiqun al-awwalun, mereka itu tidak tinggal diam. Setelah mereka masuk Islam, mereka juga mengajak orang-orang terdekat mereka untuk masuk Islam. Salah satu contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau sudah masuk Islam, maka beliau mengajak orang-orang yang berpengaruh untuk masuk ke dalam agama Allah yang hak ini. Utsman ibn Affan, salah satu sahabat yang masuk Islam melalui jalur dakwanya Abu Bakar As-Siddiq. Zubair ibn al-Awwam adalah sahabat Nabi yang masuk surga, yang dijanjikan masuk surga, 10 di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, juga masuk Islamnya lewat dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Talha ibn Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Al-Arqam ibnu Abil Arqam yang kita sedang ceritakan ini, jamaah rahmatullah, tentang rumahnya yang menjadi base camp dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan, ya, jamaah rahmatullah, sahabat-sahabat yang masuk Islam dari dakwah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua pertimbangan ini,
Maka jatuhlah pilihan. Memilih salah satu rumah sahabat Nabi yang sudah masuk Islam dengan semua pertimbangannya, ya, dengan semua pertimbangan dan perencanaannya, memilih rumah tersebut untuk menjadi base camp, tempat berkumpulnya Nabi, menguatkan keislaman sahabat-sahabat khususnya yang masuk Islam, menguatkan akidah mereka, menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipilihlah rumah siapa? Al-Arqam Ibnu Abil Arqam Al-Makhzumi. Yang hari ini Muhammadiyah menjadikan salah satu kelembagaan mereka, menamai salah satu kelembagaan mereka dengan nama rumah sahabat ini, Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Bahkan Masya Allah, salah satu ukuran orang itu, sahabat itu termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam, patokannya adalah rumahnya Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Saya ulangi. Salah satu ukuran ulama, ya, untuk kemudian mengetahui sahabat ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam, atau kemudian orang ini masuk Islam setelah as-sabiqun al-awwalun, salah satu patokannya adalah rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Ya. Jadi ada istilah dakhala al-islamu qabla ad-dar. Sahabat ini masuk Islam sebelum adanya rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, di mana Nabi mengumpulkan sahabatnya. Dakhala al-Islam ba'da ad-dar. Dia masuk Islam setelah Nabi memilih rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam untuk mengumpulkan sahabatnya, mengajarkan Quran, membacakan Quran kepada mereka, menguatkan keislaman dan akidah mereka. Pertanyaannya, di mana letak rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam? Ya. Kalau kita umrah, kita ke Masjidil Haram, di mana rumah? Aina yaqa'u daril Arqam Ibnu Abil Arqam? Di mana letak rumah sahabat ini? Yang dulu Masya Allah, tempat ini merupakan salah satu tempat yang amat bersejarah dalam umat Islam. Karena di tempat inilah Nabi itu senantiasa mengumpulkan, mendidik sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, jamaah rahmatullah, itu terletak di dekat Bukit Safa. Ya, kalau nanti teman-teman ikhwafillah yang dirahmati Allah umrah, setelah tawaf sa'i di antara Safa dan Marwah, ketika kita berada di Bukit Safa, hendak berada di Bukit Marwah, setelah turunan sedikit, ya, menurut beberapa ahli sejarah, di sanalah rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, yang dikenal dengan Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, ya, yang terletak di dekat Bukit Safa, tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Kalau tidak tahu terlalu jauh dari Masjidil Haram, berarti ya tidak aman dong Ustaz. Mereka kumpul bisa kelacak sama orang-orang Quraisy. Ya, memang berada di Bukit Safa dan tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, namun agak tersembunyi dari jalur lalu lalangnya, ya, jalur utama lalu lalangnya orang-orang Quraisy. Ya, sehingga tempat tersebut menjadi tempat yang amat strategi untuk kemudian menjadi tempat berkumpulnya, bertemunya sahabat-sahabat Nabi dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa pertimbangannya? Kenapa bukan rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Ya. Kalau rumah Abu Bakar di mana? Sebagian ahli sejarah mengatakan yang hari ini menjadi Makkah Tower. Jadi kalau jamaah rahmat Allah berada di Masjidil Haram, kemudian menghadap ke Tower Zamzam, Tower Clock, ya, Tower Jam. Di sebelah kanannya Zamzam itu ada Makkah Tower namanya. Di daerah sanalah menurut beberapa ahli sejarah rumah sahabat Sayyidina Abi Bakar. Sehingga masjid di Makkah Tower itu dinamai dengan Masjid Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa mesti rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam? Apa yang menjadi pertimbangan baginda Nabi? Kenapa mesti rumah ini yang menjadi pilihan tempat mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu tadi bahwa rumah ini letaknya di atas Bukit Safa.
Dan daerah ini bukan jalur utama lalu lalangnya orang kafir Quraisy sehingga dia menjadi tempat yang tersembunyi. Dan ini pasti strategi yang penuh hikmah yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya Al-Arqam ibnu Abil Arqam itu ketika dia masuk Islam umurnya masih sangat muda. Ya. Kisaran 16 tahun sampai 18 tahun saat itu. Tapi ini juga sudah memberikan kita pelajaran penting jemaah rahmat Allah. Allahu Akbar. Di antara orang-orang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun yang membersamai Nabi di awal dakwah, ternyata kalau kita cek umur mereka itu rata-rata pemuda-pemuda. Yang paling tua itu adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini salah satu pertimbangan pertama. Al-Arqam ibnu Abil Arqam itu umurnya masih sangat muda ketika masuk Islam, sekitaran 16 sampai 18 tahun. Itu akan membuat orang Quraisy tidak curiga terhadap rumah pemuda sebagai pusat gerakan besar dakwah baginda Nabi. Jadi orang mengira bahwa ini rumah Abu Bakar nih. Ya. Orang kafir Quraisy tidak sampai memikirkan bahwa ternyata rumah yang dijadikan Nabi base camp itu adalah rumah milik pemuda, bukan toko yang sudah dituakan ya, di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Di tengah orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, ya, pertimbangan kedua. Jadi karena umurnya kenapa rumah Al-Arqam? Satu, karena umurnya masih sangat muda, itu akan mengecoh orang kafir Quraisy tidak sempat berpikir bahwa ternyata pusat pergerakan Nabi itu berada di rumah seorang pemuda. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, Al-Arqam ibnu Abil Arqam itu dari salah satu kabilah yang amat sangat memusuhi dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya boleh bertanya kepada ikhwah fillah yang dirahmati Allah, boleh berbagi jawaban di kolom chat, ya baik itu yang ikut di Zoom bersama Majelis Ta'lim Rabbani atau kemudian yang ikut live di media sosial. Ya. Kabilah yang paling besar, kabilah apa yang paling besar permusuhannya terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua kabilah-kabilah Quraisy? Ada yang mau berbagi jawaban? Ya, boleh di teman-teman yang di TikTok boleh berbagi ilmu di kolom chat. Jamaah di Zoom kalau ada yang ingin menjawab dengan suara tinggal diaktifkan mikrofonnya, silahkan dibantu dengan jawaban. Kabilah yang paling keras permusuhannya kepada Nabi, kabilah apa? Ya, jawabannya adalah kabilah Bani Makhzum. Ya. Kabilah yang paling keras permusuhannya kepada dakwah Nabi itu adalah kabilah Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah kabilahnya Abu Jahal. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ sanada'u zabaniyah. Ya, silahkan Abu Jahal memanggil kabilahnya. Maka kami, kata Allah, akan memanggil malaikat Zabaniyah. Jadi salah satu kabilah yang memang menjadi saingan berat dari kabilah Bani Hashim adalah Bani Makhzum. Dan kabilah ini pula lah yang paling keras permusuhannya kepada dakwah Islam, dakwah baginda Nabi. Salah satu tokoh besar mereka adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham al-Makhzumi. Siapa yang tidak kenal dengan Amr bin Hisham? Siapa yang tidak kenal dengan Abu Jahal? Likulli ummatin Fir'aun. Kata Nabi, setiap umat itu ada Fir'aunnya. Wa Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Ya. Bani Makhzum. Dan tahukah kita bahwa Al-Arqam ibnu Abil Arqam itu dari Bani Makhzum. Kenapa sengaja dipilih dari Bani Makhzum, Ustaz? Ya, ini lagi-lagi akan mengecoh orang kafir Quraisy karena orang kafir Quraisy tidak pernah membayangkan bahwa orang yang berani menjadikan rumahnya base camp, pusat pergerakan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ternyata dari Bani Makhzum, anggota kabilah Bani Makhzum yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu nggak kebayang bagi orang-orang kafir Quraisy itu bahwa ternyata tempat berkumpulnya Nabi
di rumah salah satu anggota kabilah Bani Makhzum. Sampai di sini, dakwah itu butuh perencanaan. Dakwah itu butuh strategi. Dan itu yang diteladankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana di antara hikmah pemilihan rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam, lokasi rumah ini tersembunyi, akan tetapi strategis karena ia dekat dengan Ka'bah, tidak di jalur utama, keamanan dan kerahasiaan perkumpulan Nabi dengan sahabatnya di tempat ini itu aman terjaga. Ini Darul Arqam ibnu Abil Arqam. Sebagian ulama mengatakan ini adalah universitas pertama dalam sejarah umat Nabi Muhammad. Ini adalah madrasah pertama dalam sejarah umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sekolah pertama dalam sejarah umat Nabi Muhammad. Ini adalah pesantren pertama dalam sejarah umat Nabi Muhammad, di mana Nabi mendidik sahabat-sahabatnya, mengumpulkan mereka, membacakan Quran mereka secara sembunyi-sembunyi, menguatkan keislaman dan akidah mereka. Sebelum lanjut ke pembahasan kedua, ikhwafillah yang dirahmati Allah, jamaah peserta kajian Sirah Nabawiyah, Majelis Talim Rabbani, dan siapapun yang mengikuti live kita pada siang hari ini, ada beberapa pelajaran yang perlu kita garis bawahi dari rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam, di mana Nabi menjadikan rumah ini sebagai tempat Nabi mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Bahkan di tempat ini ada banyak sahabat-sahabat besar masuk Islam. Salah satunya di antara sahabat yang masuk Islam di Daril Arqam, di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam, adalah sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Ya, dengan kisahnya yang panjang. Setelah ia mendengarkan surah Thaha, setelah dia mandi, lalu kemudian dia baca surah Thaha yang saat itu sedang dipegang oleh adiknya Fatimah bintul Khattab. Lalu kemudian surah Thaha yang dibacanya menghancurkan batu kerasnya hati Umar ibn Khattab. Thaha ma anzalna alaika al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Setelah beberapa ayat, lalu Umar kemudian mengatakan, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad? Aku ingin ketemu. Lalu dikatakan kepadanya, Khabbab ibn al-Arat bertanya, "Kenapa? Untuk apa?" "Saya ingin masuk Islam." Allahu Akbar. Saat itulah Khabbab ibn al-Arat berkata, "Doa Nabi telah diijabah untuk wahai Umar." Dan Umar pun bertanya, "Apakah Muhammad pernah mendoakan saya?" Kata Khabbab ibn al-Arat, "Ya, kami pernah mendengar Nabi berdoa, ya Allah, kuatkan Islam ini, kuatkan agamamu ini dengan salah satu dari dua Umar, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar ibn Khattab." Lalu beliau mendatangi Nabi yang saat itu berada di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Yang ternyata Masya Allah, beberapa hari sebelum masuk Islamnya Umar ibn Khattab, Asadullah, singa Allah itu sudah masuk Islam lebih dulu. Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. Yang ketiga, para sahabat melihat Umar dari kejauhan sudah datang menuju ke Darul Arqam ibnu Abil Arqam. Mulailah mereka panik. Hamzah menenangkan Nabi, "La alaika ya Rasulullah. Jangan takut wahai keponakanku Muhammad. Umar kalau berani macam-macam, kafainahu bisuyufina. Biarkan pedang kami yang bicara. Tapi kalau dia mau baik-baik, kita persilahkan dia." Datang Umar, Nabi keluar dan mengambil kara bajunya, "Ya Umar, illam tantahi. Kalau engkau tidak berhenti memusuhi agama ini, maka Allah akan turunkan hukuman kepadamu." Dan saat itulah beliau Sayyidina Umar menjulurkan tangannya, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Di mana? Di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Ada berapa hikmah, pelajaran, ibrah dari Daril Arqam ibnu Abil Arqam yang akan kita sampaikan sebelum kita lanjut ke pembahasan kedua, Al-Hijratul Ula ilal Habasyah, hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia. Ketika intimidasi, siksaan semakin bertubi-tubi dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dari orang-orang kafir Quraisy. Ada beberapa pelajaran, hikmah, ibrah, durus yang bisa kita petik dari rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Yang pertama,
Darul Arqam Ibnu Abil Arqam mengajarkan kepada kita pentingnya fase dalam pembinaan. Ya. Nabi yang tidak pernah lepas dari pengawasan Allah, senantiasa dibersamai oleh Jibril, masih melalui beberapa fase-fase tahapan dalam dakwanya. Lalu siapa kita jamaah yang dirahmati Allah? Yang 1 bulan berdakwah tiba-tiba ingin semua orang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Allahu Akbar. Ada fase di mana Nabi mendakwahi sahabatnya secara diam-diam. Lalu kemudian setelah 3 tahun diam-diam mulailah Nabi kemudian berdakwah secara terang-terangan. Yang kedua jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain, Darul Arqam Ibnu Abil Arqam mengajarkan kepada kita bahwa as-siyasah, strategi adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga nggak boleh tiba-tiba modal semangat, tidak membuat strategi, pertimbangan yang matang, perancangan yang matang dalam dakwah. Sehingga tak jarang terjadi kemudian benturan antara sesama kita dalam dakwah. Karena memang kita tidak membuat perencanaan yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi al-fakir, pengingat bagi kita semuanya. Yang ketiga jemaah dirahmati Allah, Darul Arqam Ibnu Abil Arqam juga mengajarkan kepada kita bahwa ada peran pemuda-pemuda di awal-awal dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masih berumur belasan tahun. Siapa lagi? Sa'ad ibn Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud. Ini di antara sahabat-sahabat Nabi ketika mereka masuk Islam, Al-Arqam Ibnu Abil Arqam sang pemilik rumah ini, ketika mereka masuk Islam ternyata umur mereka baru belasan tahun. Menunjukkan bahwa pondasi Islam yang dibangun oleh Nabi di awal keislaman, di awal dakwah Islam ini ada peran pemuda-pemuda hebat yang membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi pengingat bagi kita jemaah dirahmati Allah. Ya, ini saya sedang menasihati, mengingatkan diri kami. Terkadang kita lebih fokus kepada bapak-bapak yang sudah matang, bapak-bapak yang sudah tua, sehingga tidak memikirkan bagaimana anak-anak muda kita yang menghabiskan waktu mereka di depan game online mereka, menghabiskan waktu mereka di kafe sampai menjelang subuh. Padahal sejarah mencatat ada peran besar para pemuda haular Rasul, di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalaupun kita melihat kisah-kisah dalam Quran yang diabadikan Allah, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa ternyata di dalam Quran ada kisah pemuda-pemuda yang menjadi ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Ada pemuda Al-Kahfi, 7 pemuda yang kemudian menjadi salah satu sebab terjadi perubahan di tengah negeri yang sudah dikuasai tenggelam dengan kesyirikan. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam, sang pemuda pemberani di hadapan penguasa yang zalim yang mengaku dirinya Tuhan Fir'aun. Ada sang pemuda yang Allah abadikan kisahnya, Ibrahim alaihissalam. Man fa'ala hadza bi alihatina, ketika orang-orang Babilonia mendapati berhala-berhala mereka, patung-patung yang mereka sembah itu sudah dihancurkan, lalu mereka bertanya, siapa yang berani melakukan ini? Allah abadikan ucapan mereka, qalu inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sesungguhnya kami mendengar ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang melakukan ini. Bahkan ketika Mesir pernah mengalami krisis ekonomi, krisis pacaklik, kekeringan panjang, sehingga mereka kelaparan. Saat itulah muncul seorang pemuda memberikan solusi terbaik, Yusuf alaihissalam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, Allah beri hidayah para pemuda-pemuda dari kaum muslimin. Dan ini juga menjadi PR setiap di antara kita. Perhatikan anak-anak kita. Jangan pernah luput untuk membina, mendidik anak-anak kita semuanya. Biasakan anak-anak kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan. Jangan pernah bosan mendoakan anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami keturunan-keturunan yang saleh. Jangan pernah bosan membaca doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang menjaga salat-salatnya,
pun demikian jadikan anak-anak kami senantiasa menjaga salatnya. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan kami, jauhkan keturunan kami, anak cucu kami dari menyembah berhala. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Pentingnya Darul Arqam Ibnu Abil Arqam juga mengajarkan kepada kita bahwa rumah kita bisa menjadi pusat perubahan. Allahu Akbar. Mari masing-masing kita muhasabah diri kita. Ya. Seperti apa rumah kita selama ini? Ya, rumah kita tidak akan pernah seperti rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam karena di dalamnya ada Nabi. Tapi adakah ilmu yang memancar dari rumah kita? Rumah kita menjadi tempat majelis ta'lim. Dari sini, dari rumah kita kemudian berkumpul tokoh-tokoh masyarakat. Memikirkan bagaimana membentengi akidah umat kaum muslimin di tengah fitnah ujian yang begitu berat. Adakah kemudian jamaah rahmat Allah kebaikan-kebaikan yang memancar dari rumah kita? Mudah-mudahan Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam ini sudah memberikan kita pengingat, pelajaran penting, dan semoga rumah-rumah kita juga menjadi tempat-tempat kebaikan, pusat-pusat kebaikan, sumber-sumber kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita masuk ke pembahasan kedua jamaah rahmatullah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditulis di kolom chat. Untuk yang di Zoom nanti insyaallah setelah kami tutup pengajian di Majelis Ta'lim Rabbani baru kami coba baca, cek jika ada pertanyaan di TikTok. Adapun di Zoom nanti insyaallah akan dibantu oleh Mbak Ari membacakan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang mengikuti kajian kita melalui Zoom bersama Majelis Ta'lim Rabbani. Pembahasan kedua jamaah rahmatullah. Hijratu min Makkah ila al-Habasyah. Hijrahnya Nabi hijrahnya beberapa sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama, dari kota Makkah menuju Habasyah, Ethiopia. Setelah kita dengarkan pembahasan sebelumnya, bagaimana Nabi harus sembunyi-sembunyi mendidik sahabat-sahabatnya dan dakwah terus berjalan. Salah satu tujuannya adalah agar tidak terjadi benturan bersama orang-orang kafir Quraisy. Terlebih Nabi mengharapkan keamanan bagi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Karena kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy itu ketika mengetahui ada budak mereka atau ada orang-orang terdekat mereka yang masuk Islam, tak segan intimidasi, ancaman, tekanan, siksaan mereka lakukan kepada sahabat-sahabat tersebut. Berbagai tekanan orang-orang kafir Quraisy di akhir tahun keempat nubuah kenabian sampai pertengahan tahun kelima Hijriah. Khususnya kepada sahabat-sahabat Nabi yang lemah. Maksudnya yang lemah di sini adalah tidak punya kabilah yang kuat yang melindungi mereka. Abu Bakar itu jemaah rahmatullah punya kabilah Bani Adi yang sangat dihormati. Mereka juga segan untuk menyakiti Sayyidina Abu Bakar. Umar Ibn Khattab, salah satu orang yang terpandang di kaumnya. Tadi kita lupa menyampaikan bahwa nanti ada momen tersendiri, insya Allah ada pembahasan tersendiri masuk Islamnya Sayyidina Umar Ibn Khattab dan apa yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya dari kisah masuk Islamnya Umar Ibn Khattab. Setelah tekanan orang-orang kafir Quraisy ini semakin meningkat kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, khususnya kepada sahabat-sahabat yang lemah, yang tidak punya kabilah yang kuat, seperti Bilal bin Rabah. Ya, memang beliau hanya seorang budak yang diperjualbelikan di Mekah. Lalu kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, Khabbab ibn al-Arad. Lalu kemudian ada sahabat Suhaib Ar-Rumi yang merupakan pendatang di Mekah. Ada Ali Yasir, keluarga Yasir yang mereka juga adalah hanya sekeluarga yang merupakan budak bagi orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang lemah dari sahabat Nabi ini yang paling banyak mendapati tekanan, intimidasi, siksaan pedih dari orang-orang Quraisy. Sehingga bumi itu terasa sempit bagi mereka. Dari sinilah jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan beberapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk berhijrah ke Habasyah. Agar sahabat Nabi SAW meninggalkan kota Makkah, menjaga, menyelamatkan akidah iman mereka. Khususnya setelah turun firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar. Turun surah Az-Zumar ayat 10. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Dan ketahuilah bumi Allah itu amat sangat luas. Ayat ini memberikan isyarat agar sahabat Nabi itu keluar meninggalkan kota Makkah, berhijrah di atas muka bumi Allah yang luas ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di tengah-tengah kondisi yang berat ini, intimidasi, siksaan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, turun surah memberikan isyarat agar sahabat Nabi kemudian berhijrah. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dalam kondisi yang berat ini, turun surah Al-Kahfi. Quran surah 18. Salah satu surah dari 5 surah dalam Quran yang diawali dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Yang ternyata salah satu hikmah tujuan turunnya surah Al-Kahfi dengan 4 kisah yang ada di dalamnya. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, apalagi kisah Nabi Musa dan Khidir, kisah Dzulqarnain. Ternyata jemaah teman-teman, setiap 4 kisah ini tathbit. Itu penguat bagi Nabi dan sahabat-sahabatnya di tengah ujian, di tengah intimidasi saat itu yang semakin meningkat dari orang-orang kafir Quraisy. Ashabul Kahfi memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat Nabi bagaimana 7 pemuda harus berhijrah demi menyelamatkan iman mereka. Masuk dalam gua, meninggalkan segala fasilitas kenyamanan demi menjaga iman mereka. Lalu kemudian kisah pemilik 2 kebun memberikan pelajaran bagaimana orang yang menyombongkan dirinya dengan kekayaan yang mereka miliki amat sangat mudah untuk dilemahkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Musa dan Khidir memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak semua sesuatu yang terlihat itu sesuai dengan faktanya. Seperti Nabi Musa yang ketika melihat peristiwa-peristiwa hanya dari real yang dilihat oleh Nabi Musa, ternyata ada hikmah yang jauh lebih besar di balik ujian-ujian tersebut. Terakhir ada kisah Dzulqarnain yang Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang memberikan pelajaran bahwa pada akhirnya orang-orang beriman, ya, Allah akan jadikan penguasa di atas muka bumi Allah seperti Dzulqarnain. Maka jemaah dirahmati Allah, pada bulan Rajab, ya, setelah intimidasi, tekanan semakin keras, turun surah Al-Kahfi menguatkan sahabat Nabi SAW, turun ayat ke-10 dari surah Az-Zumar yang memberikan isyarat bahwa sudah saatnya sahabat itu berhijrah untuk menyelamatkan iman mereka seperti pemuda Al-Kahfi yang masuk gua untuk menyelamatkan iman mereka. Dan ayat wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu amat sangat luas dan Allah akan memberikan pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang bersabar. Isyarat kepada Nabi dan sahabatnya agar mereka berhijrah. Maka pada bulan Rajab, jemaah yang dirahmati Allah, tahun kelima kenabian, sekelompok sahabat akhirnya hijrah ke Habasyah. Terdiri dari 12 laki-laki. Ada 12 laki-laki dari sahabat Nabi. Meninggalkan kota Mekah, muhajirin, hijrah ke bumi Ethiopia. Kenapa Habasyah, Ustaz? Kenapa Ethiopia? Tempat yang panas dan kering. Karena Nabi mengetahui bahwa di Habasyah ada Raja Habasyah Najasyi. Seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, yang tidak akan membiarkan di negerinya ada orang-orang yang terzalimi.
Maka Nabi memerintahkan sahabat itu berhijrah ke negeri Habasyah, tempat di mana ada penguasa yang adil memimpin, yang tidak melakukan kezaliman. Ya, beberapa sumber sirah menyebutkan bahwa An-Najasyi ini akhirnya masuk Islam. Sehingga Nabi SAW ketika Raja Najasyi ini wafat, beliau salatkan ya, An-Najasyi salat gaib bersama sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Allahu Akbar. Ya, pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, sekelompok sahabat sahabat Nabi hijrah dari kota Mekkah ke Habasyah, terdiri dari 12 orang. Terdiri dari 12 laki-laki dan 4 wanita, dipimpin langsung oleh menantu baginda Nabi Dzunnurain, sang pemilik 2 cahaya, sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang saat itu juga hijrah ke Habasyah bersama putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah bintu Muhammad radhiyallahu anhum ajmain. Mereka keluar, dan ini bukan perkara mudah dilakukan oleh sahabat. Orang kafir Quraisy itu tidak akan membiarkan mereka dengan mudah meninggalkan kota Makkah. Sehingga ketika 12 laki-laki dari sahabat Nabi, 4 wanita dari sahabiah Rasulullah SAW yang diperintahkan hijrah ke Habasyah hendak keluar meninggalkan kota Mekah, ini mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Keluar di tengah malam, menuju pinggir pantai di pelabuhan Syaiban. Ya. Dan akhirnya informasi bahwa mereka sedang meninggalkan kota Mekah itu bocor, diketahui, didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka segera mengejar 12 laki-laki dari sahabat Nabi dan 4 wanita dari sahabat Nabi yang hendak hijrah ke Habasyah. Mereka mengejar ke pinggir pantai, ke pelabuhan Syaiban. Tapi Allahu Akbar, Allah mudahkan urusan sahabat-sahabat Nabi. Ketika orang kafir itu mengetahui dan mereka mengejar, ketika mereka sampai di pelabuhan Syaiban, ternyata 12 sahabat laki-laki dan 4 wanita sudah naik kapal, sudah menuju ke Habasyah. Ikhwafillah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa bulan setelah mereka hijrah ke Habasyah, tersiar berita bahwa orang-orang Quraisy itu semuanya sudah berbondong-bondong masuk Islam. Padahal faktanya tidak seperti yang didengarkan sahabat-sahabat Nabi yang saat itu ada di negeri yang jauh Habasyah. Ya. Jadi ada kesalahan informasi yang sampai kepada sahabat tentang orang-orang Mekah yang diinformasikan, diberitakan mereka masuk Islam. Ya. Karena ada satu peristiwa, ada satu kejadian di mana orang-orang Quraisy itu ya sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut mengira bahwa orang-orang Mekah itu sudah masuk Islam semuanya, sehingga bergembiralah sahabat-sahabat Nabi yang berada di Habasyah, yang berada di Ethiopia, sehingga mereka segera ingin kembali ke Mekah. Siapa yang tidak merindukan Mekah? Allahu Akbar. Baru pulang umrah, suara serak-serak suara belum hilang, tapi kerinduan untuk kembali ke Baitullah sudah hadir kembali. Mudah-mudahan insya Allah siapapun yang belum pernah disegerakan Allah dan siapapun yang sudah pernah kembali dimudahkan Allah berkunjung ke Baitullah. Ya, salah satu sebab kenapa orang-orang beriman itu, jemaah yang dirahmati Allah, rindu ke Baitullah adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagian manusia itu cenderung merindu, ingin untuk datang ke Baitullah. Ya, sehingga sahabat-sahabat Nabi yang ada di Ethiopia itu kemudian siap-siap untuk balik. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana sahabat yang sudah hijrah di Ethiopia itu pulang, seperti apa sebenarnya kisah yang sebenarnya terjadi. Nah, disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakpuri, bahwa pada suatu hari di bulan Ramadan,
di tahun kelima kenabian, Nabi SAW keluar ke Masjidil Haram saat pemuka-pemuka, pembesar-pembesar Quraisy itu sedang berkumpul di sana. Maka beliau berdiri di hadapan mereka, dan saat itulah Nabi SAW yang berada di depan para pembesar-pembesar Quraisy itu membacakan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Quran surah An-Najm. Ya. Nabi membaca surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Apa yang terjadi? Dan memang Masya Allah kalau kita perhatikan surah An-Najm ini, ya, ada keindahan. Mulai dari kalimat dalam surah An-Najm ini termasuk irama yang muncul dari surah An-Najm ini ketika kita dengarkan. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Apalagi yang bacakan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi melantungkan bacaan surah ini, ya, dan didengarkan oleh telinga-telinga orang kafir Quraisy, ya, yang mereka mendengarkannya, yang mendengarkan keindahannya yang begitu menawan, sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Diam-diam mereka terpesona, ya, menyimak isinya. Mereka mendengarkannya dengan amat sangat khidmah. Sampai ketika Nabi SAW jamaah yang dirahmati Allah membaca surah An-Najm ayat 62, dan orang-orang kafir Quraisy itu sudah terlena, terbawa dengan keindahan suara bacaan baginda Nabi dan surah An-Najm. Ketika Nabi membaca ayat 62 dalam surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Allahu Akbar. Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat juga sujud bersama Nabi. Dan tidak ada orang kafir Quraisy di tempat itu kecuali mereka juga terbawa, tersihir, sujud bersama Nabi. Nah, peristiwa inilah yang dikira orang-orang bahwa orang Quraisy itu masuk Islam semuanya. Ya. Dan sampailah informasi ini kepada sahabat-sahabat Nabi yang saat itu sedang hijrah di Habasyah. Padahal setelah peristiwa ini semua yang sujud itu dibuli oleh mereka yang tidak sujud. Lalu setiap yang sujud bersama Nabi akhirnya mendustakan Nabi SAW. Mereka mengarang cerita bahwa kami itu sujud karena mendengarkan Muhammad itu menyanjung berhala-berhala kita. Artinya bahwa setelah peristiwa itu orang-orang kafir Quraisy tidak beriman. Bahkan sebaliknya semakin mendustakan dakwah Nabi SAW, semakin melakukan intimidasi, tekanan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Akan tetapi informasi yang terlanjur sudah sampai di Habasyah bahwa penduduk Makkah sudah masuk Islam. Maka sahabat-sahabat Nabi siap-siap pulang kampung. Kembali ke kota Makkah. 12 laki-laki, 4 wanita dari sahabat Nabi yang sudah berhasil hijrah ke Habasyah pulang. Ketika mereka mendekati kota Makkah, akhirnya mereka tahu kebenarannya. Bahwa ternyata situasinya tidak seperti yang mereka bayangkan. Orang kafir Quraisy ternyata tidak masuk Islam. Sehingga sebagian sahabat terpaksa harus kembali lagi ke Ethiopia Habasyah. Dan sebagian sahabat terpaksa tetap lanjut ke Makkah dengan meminta perlindungan kepada kabilah-kabilah dan orang-orang penting di sana. Namun peristiwa ini semakin membuat orang-orang kafir Quraisy itu melancarkan tekanan, intimidasi mereka yang semakin keras kepada sahabat Nabi. Sehingga saking kerasnya intimidasi itu, terpaksa terjadilah hijrah ke Ethiopia jilid kedua.
Seperti apa hijrah ke Ethiopia jilid kedua dan apa hikmah, apa peristiwa yang terjadi di Ethiopia ketika terjadi hijrah kedua ini. Bagaimana seorang sahabat Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan tentang Islam tanpa gentar, tanpa ketakutan di depan penguasa Ethiopia saat itu. Allahu Akbar. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini menambah pengetahuan kita tentang sirah baginda Nabi, dan semoga ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan kepada host kita Mbak Ari, tafadhali, silakan Mbak Ari. Kita tutup dulu dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sampai bertemu di kajian sirah nabawiyah selanjutnya insyaallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Ari dan pengurus Majelis Alim Rabbani. Tafadhali, silahkan Mbak Ari. Ya, terima kasih Ustaz Umar Makra. Barakallahu fiik. Kita buka sesi tanya jawab, masih bisa ya Ustaz? Alhamdulillah, silakan Mbak. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Karena di room chat ada pertanyaan, maka silakan yang ingin bertanya bisa langsung unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ani. Saya ingin bertanya yang apa itu hijrah ke Habasah. Habasah itu kan di Afrika ya Ustaz, di Ethiopia ya. Iya, betul, betul. Jauh juga ya dari Mekah ya. Betul. Perjalanannya lewat laut tadi ya, disampaikan Ya. pakai perahu. Itu waktu itu kan dipimpin oleh Raja Najasyi yang Muslim ya Ustaz. Beliau waktu itu belum Muslim, Nasrani. Oh, masih Nasrani, tapi ya, akhirnya Muslim ya. Akhirnya masuk Islam, khususnya setelah mendengarkan tentang Islam yang dijelaskan dengan lugas tegas oleh sahabat Nabi Ja'far ibn Abi Thalib. Dan ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya insya Allah. Oh, jadi ada kedua ya, hijrah yang kedua ya, betul. Ya. Ya. Jadi waktu itu memang belum semuanya, rajanya belum juga Muslim ya Ustaz ya? Iya, betul. Oh, terus tadi yang pertama dipimpin oleh siapa, yang menantu? Saya tadi kurang dengar Ustaz, menantunya. Dipimpin oleh menantu Nabi Dzunnurain, sang pemilik dua cahaya. Satu-satunya. Itu istrinya siapa Ustaz? Ya, istrinya Ruqayyah, dan setelah wafat Ruqayyah, ya, setelah wafat Ruqayyah, kemudian menikah dengan putri Nabi Ummu Kalsum. Bahkan ketika meninggal Ummu Kalsum, Nabi berkata kepada Utsman, wahai Utsman, seandainya aku punya putri yang ketiga, aku akan menikahkan putriku yang ketiga dengan wahai sahabatku Utsman. Dan ini menjadi keutamaan sahabat Utsman, karena tidak ada satupun manusia mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, ya, tidak ada manusia yang pernah menikahi dua orang putri Nabi kecuali Utsman ibn Affan. Jadi satu-satunya orang yang pernah menikah dua putri Nabi itu cuma sahabat Nabi Utsman ibn Affan. Sehingga itulah beliau dijuluki Dzunnurain. Dzunnurain. Artinya dua cahaya apa tadi Ustaz? Dua? Pemilik dua cahaya. Oh, pemilik. Ini Utsman ya? Utsman bin Affan, betul. Oh iya. Betul. Kalau yang berikutnya kan dipimpin oleh tadi Zubair. Ja'far bin Abi Thalib, betul. Oh, itu untuk yang berikutnya ya? Ini yang part kedua. Ibu sabar dulu, insya Allah kita bahas nanti. Ini lagi menarik banget Ustaz, di stop. Utsman ya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ari. Bu Ani. Assalamualaikum. Ya. Sedikit menyambung pertanyaan Bu Ani tadi, Pak Ustadz, berarti Utsman bin Affan ini mau menikahi putri Rasul yang diceraikan oleh putra Abu Lahab ya, Ustaz? Betul sekali, betul sekali. Jadi setelah diceraikan oleh putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, keduanya menceraikan putri Nabi. Utbah menceraikan Sayyidah Ruqayyah, Utaibah menceraikan Ummi Kalsum. Maka Allah gantikan mereka dengan laki-laki yang jauh lebih baik. Utsman ibn Affan
lebih kaya, lebih soleh, lebih baik segala-galanya dari Utbah. Ya, meninggal Ruqayyah, ya, Umar bin Khattab menawarkan putrinya kepada Utsman. Ya, jadi jemaah yang dirahmati Allah, bukan aib seorang ibu menawarkan putrinya kepada laki-laki yang saleh. Salah satu kewajiban orang tua itu adalah mencarikan pasangan terbaik bagi anak-anak kita. Nah, walau akhirnya Utsman ibn Affan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dinikah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya Ummu Kalsum. Dan saat itu Umar bin Khattab sangat sedih karena Utsman itu menolak untuk kemudian menikahi putrinya. Lalu Nabi berkata kepada Umar, "Ya Umar, jangan bersedih. Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada putrimu, dan putrimu akan menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik daripada Utsman." Benar, Utsman menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada putrinya Umar, yaitu putri Nabi, Ummu Kalsum. Dan putrinya Umar menikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Maaf nih Ustadz, suaranya kecil ya? Oh ya, ini apa namanya? Mikrofonnya, baterainya sudah habis sehingga saya lepas mikrofon Bahri. Ya. Oh baik, Saya berarti lagi di cas. Rasul itu menikah dengan anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah, dan juga menikah dengan anaknya Umar ya, Ustaz? Betul, betul. Oh, Masya Allah. Dan perlu diingat bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah melamar Sayyidah Fatimah untuk mendapatkan keturunan mulia baginda Nabi, tapi ditolak halus oleh baginda Nabi. Umar bin Khattab juga pernah melamar Sayyidah Fatimah, tapi juga ditolak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Berarti Silakan, Mbak. itu apa, perbedaan usia pada zaman itu tuh tidak ada masalah ya Ustadz ya? Beda usianya kan berarti jauh sekali ya? Ya, betul. Ya. Ya. Jadi memang tidak ada masalah saat itu, dan sampai hari ini sebenarnya tidak ada masalah, Mbak. Iya, betul. Ya artinya udah ya Ustadz ya? Iya, betul. Bu Ari, mungkin selain sejarah dakwahnya Rasul, kita juga ingin ingin penjelasan dari Ustadz Umar tentang keluarga ya, keluarga Rasulullah tuh bagaimana gitu, menantu, Masya istri Allah, dan itu sebagainya. perlu pembahasan khusus, Mbak Ani. Iya betul, maksudnya setelah Istilah ya. itu masih ada kelanjutan. Iya Bu Iya. Ari, maksudnya saya Insya usulkan Allah. ada Jadi kalau nanti ada kita berapa selesai, putra putri. ya, nanti saya rekomendasikan kalau kita selesai dari Sirah Nabawiyah, ya insya Allah kalau selesai Ya, dari Sirah Nabawiyah, semoga ya, kita akan semoga. bahas insya Allah tentang ahwalun Nabi. Ahwal keluarga ya, keluarga Ahwal itu ya. kondisi Nabi. Ya. Oh, namanya kondisi. Kondisi Nabi, bagaimana Nabi dengan istri-istrinya, bagaimana Nabi dengan anak-anaknya, bagaimana Nabi dengan cucunya, bagaimana Nabi dengan tetangganya, bagaimana Nabi dengan pembantunya. Itu bagus tuh. Sayangnya saya lihat buku ini belum ada terjemahannya, karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Namanya Ahwalul Nabi Ustaz. Ahwalun Nabi, iya. Oh, saya mantul suaranya. Iya kok mantul sih Bu Ani, kayak pakai speaker. Ustadz, satu lagi Ustadz, pertanyaan yang berkaitan dengan tadi ya, putranya Abu Lahab itu kan dipaksa oleh ayahnya untuk menceraikan kedua putri Nabi setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terbuka ya. Betul. Di Jabal Nur atau Jabal Sofa, di Bukit Sofa. Bukit Sofa. Nah, tapi di kemudian hari itu anaknya Abu Lahab kan ada yang beriman ya Ustadz? Iya. Apakah yang itu mantan-mantunya Nabi itu akhirnya beriman atau yang lain lagi? Ya, Masya Allah. Ya, sudah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain.
yang masuk Islam itu bukan dua anak Abu Lahab yang menceraikan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang masuk Islam itu bukan dua itu, Mbak Ari. Ya. Ada namanya Mu'attib bin Abi Lahab. Adapun dua orang, Utbah dan Utaibah, ini dua-duanya mati kafir. Karena mereka bukan cuma sekedar mengikuti perintah bapaknya Abu Lahab untuk menceraikan putri Nabi. Kedua orang ini selain menceraikan putri Nabi atas perintah bapak mereka, mereka juga mencela, ya, memperolok dan menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah satunya itu didoakan oleh Nabi, didoakan Nabi agar dibinasakan Allah, ya, dengan makhluk Allah. Akhirnya meninggal, binasa, diterkam singa dalam perjalanan ke Syam, ya, yaitu Utaibah yang menceraikan putri Nabi Ummi Kulthum. Karena selain menceraikan, dia juga menyakiti Nabi. Sehingga Nabi berkata, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, ya, menangkan atas orang ini, binasakan orang ini dengan anjing dari anjing-anjing ciptaanmu. Sehingga kemudian dalam perjalanan ke Syam, dia sudah mulai ketakutan. Karena dia tahu doa Nabi Muhammad ini bukan sembarangan ini. Bapaknya Abu Lahab itu binasa, mati, membusuk setelah turun surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ketika kafilah dagang Quraisy yang di situ ada putra Abu Lahab berhenti di satu kampung dan mereka hanya istirahat. Lalu dikatakan kepada mereka, bagaimana kalian berhenti di tempat ini? Tahu tidak, tempat ini adalah tempat yang banyak biasanya serigalanya. Disitulah Utaibah mengingat doa Nabi kepadanya. Dan dia ketakutan, sehingga malam itu dia tidur berada di atas tumpukan barang-barang dagangan mereka paling tinggi, dan dia tidur dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy supaya merasa aman, tidak diganggu. Apa yang terjadi jamaah Darmatul? Allahu Akbar. Ketika mereka tertidur, datang serigala, tidak menyakiti orang-orang Quraisy yang lain, melompati mereka dan hanya mendatangi Utaibah Ibn Abi Lahab yang berada di tempat yang sudah ditinggikan, menerkamnya, menggigitnya, membunuhnya, membinasakannya atas perintah Allah karena telah menyakiti kekasih Allah. Setelah itu pergi meninggalkan kafilah dagang tersebut. Allahu Akbar. Inna syani'aka huwal abtar. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Barakallahu fiik. Dan kita cukupkan pertanyaannya sampai di sini, mengingat Bone saat ini sudah menjelang azan salat asar. Tafadhal, silakan. Iya, baik Ustaz, berarti pernah juga ya Ustaz berdoa yang jelek untuk orang lain tuh pernah juga ya Ustaz? Iya, ya? betul sekali. Iya. Betul sekali. Baik Ustaz, kita tutup dengan doa. Seperti biasa, ini ada beberapa jamaah yang kurang sehat dan ada yang keluarganya juga sedang dicoba dengan penyakit. Biasa kita doakan untuk jamaah Majelis Taklim Robani untuk sehat selalu, apalagi menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan seperti biasa juga untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah ya di Sumatera, dan juga saudara-saudara kita semua yang di Palestina. Tafadhol Pak Ustaz. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh jamaah Majelis Taklim Robani yang dirahmati oleh Allah, yang senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah selesai dari kajian Sirah Nabawiyah, mulai dari penjelasan 2 poin pembahasan tema yang kita bahas pada siang hari ini, Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, tentang sejarah kenapa kemudian Nabi memilih rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, apa hikmah kenapa rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam yang dipilih, apa alasannya, lalu kemudian letak dari rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, serta pelajaran yang dipetik dari Darul Arqam Ibnu Abil Arqam. Kita juga sudah membahas alhamdulillah tentang sejarah hijrah pertama sahabat Nabi ke Habasyah
di tahun kelima kenabian ketika intimidasi, tekanan, siksaan kepada sahabat-sahabat Nabi itu semakin meningkat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya hijrah ke Habasyah jilid 2 dan bagaimana kemudian masuk Islamnya atau kemudian bagaimana sahabat Ja'far ibn Abi Thalib menjelaskan Islam dengan tegas, lugas kepada penguasa Najasyi saat itu. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang dilakukan setelah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baru saja selesai dari tadabbur Quran kita. Mudah-mudahan tadabbur sirah nabawiyah kita. Mudah-mudahan ini salah satu ibadah terbaik kita pada hari ini. Dan semoga doa-doa yang kita panjatkan setelah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak saya mengajak siapapun yang masih mengikuti kajian kita pada siang hari ini, sama-sama kita mengangkat tangan. Nabi berkata, Allah itu maha dermawan, maha memberi. Allah itu maha pemalu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya, menurunkannya tanpa doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan istighfar 3 kali, kemudian silakan diaminkan doa-doanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ya Allah ya Rahman, Tuhan kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang lemah di hadapan kemuliaan-Mu ya Allah. Kami mengakui dosa kami yang begitu banyak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami menutup, bubar, meninggalkan majelis ini kecuali dosa-dosa kami telah Engkau gugurkan, Engkau telah hapuskan, Engkau telah bersihkan ya dzal jalali wal ikram. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika dosa-dosa kami tidak Kau ampuni yang sudah menggunung, maka kami adalah hamba-hamba-Mu yang paling merugi berada di atas muka bumi ini. Allahumma ya Allah Tuhan kami, siapapun yang telah Engkau wafatkan di antara kami, jamaah majelis taklim Rabbani, sahabat, kerabat, jamaah majelis taklim Rabbani, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ya Rabban nas bil ba's ishfi anta shifaan illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Ya Allah Tuhan kami, Engkau yang maha kuasa menurunkan penyakit, Engkau pula yang maha kuasa mengangkat setiap penyakit dari hamba-hamba-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali siapapun yang sakit di antara kami, sahabat, kerabat, jamaah majelis taklim Rabbani, Engkau telah karuniakan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit kepada mereka. Allahumma ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nufusina tarfata 'ainin abada. Allahumma ya Allah, kepadamu kami mengadukan kondisi saudara-saudara kami di Palestina, kondisi saudara-saudara kami di Gaza. Ya Allah, mereka tidak punya penolong kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, mereka tidak punya pendamping kecuali Engkau ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu kepada mereka ya Allah, menangkan mereka di atas musuh-musuh mereka ya Allah. Segerakan kehancuran penjajah Zionis laknatullah alaihim. Allahumma qtulhum badada wahsuhum adada wa la tuqatil minhum ahada. Allahumma ya Allah, siapapun di antara umat Nabi Muhammad yang saat ini sedang kesulitan, tertimpa ujian, musibah, ya Allah, angkat ujian mereka, angkat musibah yang menimpa mereka, gantikan yang terbaik bagi mereka ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita dan semoga jamaah yang dirahmati Allah, Allah kabulkan setiap permintaan-permintaan kita. Amin. Sampai bertemu insyaallah di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Robert. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.